Ini merupakan sebuah kisah seorang nenek tua yang menemukan dan merawat seekor bayi kera putih yang terluka. Kera ini tumbuh cepat dan sangat cerdas. Ukurannya nyaris sebesar manusia. Namun, saat sang nenek meninggal, hal ini terjadi. Mari kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, di sebuah daerah di Jawa, hiduplah seorang nenek tua bernama Nenek Sri. Dia dibuang dan ditelantarkan oleh anak-anaknya sendiri. Hari-harinya dilalui dengan penuh kesendirian di sebuah gubuk kecil yang hanya berjarak beberapa langkah dari tepi hutan. Meski hidup dalam kesederhanaan, Nenek Sri menjalani hidupnya dengan ketabahan luar biasa, mencari kayu bakar di hutan untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, ia memasuki hutan sendirian, menyusuri jalan setapak yang dingin dan diselimuti kabut, dengan hanya ditemani suara daun-daun yang tertiup angin. Suatu pagi, saat Nenek Sri tengah memunguti ranting-ranting kering, tiba-tiba terdengar suara yang mencuri perhatiannya. Suara itu terdengar seperti tangisan lemah namun memilukan, menyeruak di antara pohon-pohon besar dan semak belukar. Merasa penasaran, Nenek Sri berhenti sejenak dan mengerahkan telinganya untuk mendengarkan. Suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan membuat bulu kuduknya merinding. Dengan hati-hati, ia mengikuti sumber suara, melangkah di antara semak-semak yang rapat sambil memegang erat tongkat kayu yang ia bawa. Setelah berjalan cukup jauh, Nenek Sri tiba di sebuah celah kecil di balik semak, dan di sanalah ia melihatnya. Seekor bayi kera kecil berwarna putih sedang meringkuk sendirian di tanah. Tubuh mungilnya gemetar, tampak ketakutan dan kebingungan. Tangannya yang kecil dan lemah berusaha menutupi wajahnya, seolah ingin bersembunyi dari dunia yang begitu asing dan mengancam baginya. Hati Nenek Sri merasa iba melihat pemandangan itu. Tanpa berpikir panjang, ia berjongkok perlahan mendekati kera kecil itu sambil mengulurkan tangannya dengan lembut. Awalnya bayi kera itu tampak waspada, menggeram kecil. Tetapi Nenek Sri menatapnya dengan penuh kasih sayang, berbicara untuk menenangkan. "Jangan takut, sekarang kamu tidak sendiri." Mendengar suara yang hangat dan penuh kasih, si kera kecil mulai mereda tangisnya. Ia menatap mata Nenek Sri yang penuh kelembutan, seolah memahami bahwa perempuan tua itu tidak akan menyakitinya. Dengan hati-hati, Nenek Sri mengangkat kera kecil itu ke pangkuannya, merasakan tubuhnya yang masih gemetar namun kini mulai merasa nyaman dalam dekapan hangat. Dalam perjalanan pulang, Nenek Sri terus berbicara kepada kera kecil itu. Kera itu tampak mulai mempercayainya, melingkarkan tangannya di lengan Nenek Sri dengan erat. Sesampainya di rumah, Nenek Sri mempersiapkan tempat untuk bayi kera itu dengan segala perhatiannya. Ia memberinya nama Sakti, sebuah nama yang ia harap bisa memberikan kekuatan pada kera kecil yang malang itu. Setiap hari, ia merawat Sakti dengan kasih yang luar biasa, membawanya kemana-mana seolah Sakti adalah anaknya sendiri. Sakti yang awalnya pendiam mulai menunjukkan tingkah cerianya. Kadang ia menggantung di pundak Nenek Sri atau bermain di halaman gubuk kecil mereka. Hari-hari yang mereka lalui bersama mulai mengubah suasana di gubuk itu. Canda dan tawa Sakti memberikan warna baru dalam hidup Nenek Sri yang sebelumnya sepi. Sakti tumbuh menjadi kera yang penuh rasa ingin tahu, senang mengikuti Nenek Sri ke hutan dan memperhatikannya memunguti kayu bakar. Nenek Sri dengan sabar mengajarinya berbagai hal, dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, Sakti cepat belajar. Kera kecil itu menjadi sangat membantu, tetapi tak ada yang tahu bahwa pertemuan di hutan itu akan menjadi awal dari sebuah persahabatan luar biasa antara seorang nenek tua dan seekor kera. Bagi Nenek Sri, Sakti adalah hadiah terindah yang diberikan oleh alam dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu, Sakti tumbuh di bawah asuhan Nenek Sri. Tak ada yang menyangka bahwa kera kecil yang dahulu lemah dan ketakutan kini berubah menjadi sosok yang luar biasa. Sakti tumbuh menjadi kera yang sangat besar, lebih besar dari kera-kera biasa. Bahkan tubuhnya hampir setinggi manusia dewasa. Kekuatannya pun luar biasa, dan meskipun tampak mengintimidasi, Sakti tetap setia pada Nenek Sri. Setiap pagi, Sakti dengan penuh semangat menemani Nenek Sri ke hutan, membantu mengangkat kayu bakar yang lebih berat. Kebersamaan mereka semakin erat, seolah Sakti adalah anak yang melindungi ibu yang membesarkannya. Namun, bukan hanya tubuhnya yang bertambah besar, kecerdasan Sakti juga kian menakjubkan. Bahkan, ia melebihi hewan-hewan lain di sekitarnya. Sakti mulai memahami instruksi-instruksi rumit dari Nenek Sri. Dengan cekatan, ia bisa memisahkan ranting kering dari yang basah, mengikat kayu bakar, dan bahkan membawa air dari sungai menggunakan ember kecil yang selalu ia gendong dengan hati-hati. Nenek Sri terpesona melihat apa yang bisa dilakukan Sakti. "Kamu ini luar biasa, Nak.
Gumamnya penuh rasa kagum dan kasih sayang. Lebih dari itu, Sakti mulai bisa memahami bahasa manusia, hingga akhirnya mampu berbicara dengan lancar. Ia mampu meniru suara Nenek Sri, memanggil namanya, bahkan mengucapkan kalimat sederhana. Suatu kali, Sakti menatap Nenek Sri dengan mata penuh kasih sayang dan berujar pelan, "Nenek, terima kasih." Nenek Sri terharu. Air matanya mengalir. Kata-kata sederhana itu adalah ungkapan kasih sayang dari Sakti. Bagi Nenek Sri, tak ada hal yang lebih berharga dari itu. Kehadiran Sakti membuat hidup Nenek Sri yang sunyi terasa lebih bermakna. Namun, perubahan besar yang terjadi pada Sakti tidak luput dari perhatian warga desa. Kabar tentang kera raksasa yang tinggal bersama Nenek Sri mulai menyebar. Bisikan-bisikan penuh ketakutan menyelimuti desa. Beberapa warga mulai mencurigai Sakti sebagai makhluk gaib atau siluman. Mereka takut keberadaannya akan membawa malapetaka bagi desa. Di sisi lain, Sakti tetap menjalani hidupnya dengan setia kepada Nenek Sri. Ia selalu menemani nenek itu ke hutan, membantu mengangkat beban berat, dan menjaga agar Nenek Sri tetap aman. Namun, usia tua Nenek Sri semakin membuat tubuhnya melemah. Hingga suatu hari, Nenek Sri jatuh sakit parah. Tubuhnya yang renta tidak lagi mampu melawan rasa sakit. Sakti tampak sangat gelisah. Ia terus berada di sisi Nenek Sri, berusaha membantu dengan caranya sendiri. Ketika kondisi Nenek Sri semakin memburuk, Sakti memutuskan pergi ke desa untuk mencari pertolongan. Namun, warga yang melihatnya merasa ketakutan. Tubuh Sakti yang besar, ditambah sikapnya yang panik, membuat warga mengira ia akan menyerang. Beberapa pria desa dengan penuh ketakutan mengusirnya dengan senjata seadanya. Sakti hanya bisa mundur, tidak ingin menyakiti siapapun. Ia kembali ke gubuk dengan tangan kosong. Hanya bisa duduk di samping Nenek Sri sambil menatapnya dengan penuh kesedihan. Tak lama kemudian, Nenek Sri menghembuskan napas terakhirnya. Sakti memeluk tubuh nenek itu, mengeluarkan suara rintihan lirih yang terdengar seperti tangisan. Warga yang akhirnya mengetahui kabar meninggalnya Nenek Sri memutuskan untuk datang ke gubuk. Namun, ketika mereka sampai, mereka mendapati Sakti sedang duduk diam di samping jenazah Nenek Sri, matanya penuh kesedihan. Pemandangan itu membuat beberapa warga terharu, menyadari bahwa Sakti hanyalah seekor kera yang sangat setia kepada nenek yang merawatnya. Setelah pemakaman Nenek Sri, warga mulai melihat perubahan besar pada Sakti. Ia tidak lagi ceria seperti dulu. Setiap hari, Sakti duduk di samping makam Nenek Sri, menghabiskan waktu berjam-jam tanpa melakukan apapun. Ia tampak kehilangan arah, seolah separuh jiwanya telah pergi bersama sang nenek. Suara lembut Nenek Sri yang dahulu menemaninya kini hanya tinggal kenangan. Sakti sering mengeluarkan suara lirih yang terdengar memilukan, seakan mengekspresikan rasa rindunya. Hari-hari berlalu, dan Sakti akhirnya meninggalkan desa. Ia kembali ke hutan, tempat pertama kali ia bertemu dengan Nenek Sri. Namun, kepergiannya tidak berarti ia sepenuhnya meninggalkan desa. Beberapa warga sering menemukan jejak kaki besar di tepi hutan, terutama setelah badai atau ketika hewan liar muncul di sekitar desa. Warga mulai percaya bahwa Sakti masih mengawasi desa dari kejauhan, melindungi mereka seperti yang dahulu ia lakukan untuk Nenek Sri. Legenda tentang Sakti tumbuh di antara warga desa. Mereka bercerita kepada anak-anak tentang seekor kera raksasa yang setia kepada nenek tua dan selalu melindungi desa. Meskipun Sakti tidak pernah lagi terlihat secara langsung, keberadaannya tetap terasa. Setiap kali ada ancaman di desa, seperti binatang buas yang mengganggu ternak, jejak kaki besar selalu ditemukan di sekitar lokasi, seolah-olah Sakti telah datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cerita tentang Sakti terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi warga desa, Sakti bukan sekadar seekor kera. Ia adalah penjaga, sahabat, dan simbol kesetiaan yang tulus. Hingga kini, Sakti tetap hidup dalam ingatan mereka, menjadi bagian dari legenda desa yang tak akan pernah dilupakan.